Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu persilakan kalian merapikan dulu meja dan kursinya supaya kalian belajarnya bisa dengan nyaman. Sudah? Kalau sudah, silakan dicek apakah ada sampah di bawah kaki kalian. Kalau ada, silakan dibuang ke tempat sampah dulu di depan kelas. Oke, sudah bersih semuanya? Sudah. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Ya, baik teman-teman, sebelum memulai mata pelajaran hari ini marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin teman-temannya berdoa. Selanjutnya Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Ahmad Azhar Mahabi, Hadir, Bu. Badrial Hadir, Bu. Binti Latifatur Rahman, Hadir, Bu. Baik, sudah semuanya. Ada yang belum dipanggil? Sudah. Oke, alhamdulillah hari ini kita masuk semuanya ya. Ya. Baik, kita masuk ke pembelajaran ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya ingat, Bu. Ya, Azhar, Ya, silakan. kemarin kita belajar tentang perdagangan Nusantara. Oke, perdagangan Nusantara. Kamu ingat apa nih? Iya, kalau perdagangan Nusantara itu yang saya ingat kemarin dimulai dari pelayaran di pelabuhan. Oke, benar katanya Azhar. Boleh kasih tepuk tangan? Sudah berani dan mengingat kita minggu lalu belajar apa? Yaitu tentang perdagangan Nusantara. Nah, perdagangan Nusantara itu berawal dari jalur perdagangan atau pelayaran dunia. Ada yang masih ingat ada dua jalur? Jalur darat dan jalur laut. Kalau jalur laut ini melalui pelayaran dunia. Kalau jalur darat itu disebut juga dengan jalur sutra yang berawal dari dataran Cina akhirnya masuk ke Nusantara. Dua jalur inilah yang akhirnya nanti akan melatar belakangi masuknya agama-agama dari luar Indonesia atau dari luar Nusantara ke Nusantara. Salah satunya adalah agama Islam yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Masih ingat ada 4 jalur masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah jalur pernikahan. Yang kedua adalah jalur akulturasi budaya. Yang ketiga adalah jalur perdagangan. Yang keempat adalah jalur pendidikan. Oke. Baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang kedua adalah mengidentifikasi bagaimana perubahan masyarakat Islam dalam aspek geografi, aspek ekonomi, aspek sosial pendidikan, dan aspek budaya. Nah, tujuan yang ketiga adalah membuat poster dan video yang nantinya akan menjadi produk atau hasil proyek dari pembelajaran berbasis proyek pada pertemuan hari ini. Baik anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah pembelajaran berbasis project atau project based learning. Nah, apa tuh Bu? Project based learning nanti kalian akan dituntut untuk menghasilkan sebuah produk yang berupa poster dan video mengenai perkembangan agama dan kebudayaan agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Baik anak-anak, mengapa kita mempelajari tentang perkembangan agama Islam di Nusantara sih? Nah, kenapa kita mempelajari tentang materi ini? Karena nanti kita akan mengetahui bagaimana sejarah yang ada di bangsa kita. Karena jas merah, ada yang tahu jas merah? Tahu, Bu. Apa tuh? Jangan lupa sejarah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Nah, dengan mengetahui sejarah, dengan mengetahui asal-usul dari masyarakat kita yang sekarang, harapannya kita akan lebih menghargai kehidupan kita yang saat ini sehingga dapat melaksanakan hidup dengan penuh kesungguhan, dengan penuh semangat juga. Baik, selanjutnya Ibu akan minta kalian untuk membuat kelompok, membagi kelompok menjadi 5 kelompok.
Nah, nanti tiap-tiap kelompok ini akan mendapatkan topik yang berbeda-beda. Nah, topik ini nantinya yang akan dijadikan sebagai dasar kalian mengerjakan project, tadi membuat poster dan membuat video. Oke, silakan kalian membentuk menjadi 5 kelompok. Baik, kalau sudah, selanjutnya tiap perwakilan kelompok silakan maju ke depan karena akan ibu bagikan LKPD yang akan membantu kalian mengerjakan proyek nanti. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Baik, semuanya sudah mendapatkan LKPD tiap kelompok? Sudah. Baik, kalau sudah silakan diperhatikan LKPD-nya di tabel pertama. Akan Ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya supaya lebih mudah. Tabel 1 sudah dilihat? Sudah. Ibu tampilkan di layar di tabel 1. Nanti kalian akan menentukan dan menganalisis rumusan masalah tentang topik masing-masing kelompok. Nah, topiknya kan belum Ibu bagi ya? Silakan sekarang ditulis dulu. Topiknya ada 5 karena ada 5 kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan ditulis. Topiknya adalah mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara dan peranan Wali Songo. Ya, Wali Songo. Proses masuknya agama Islam ke Nusantara, serta peranan Wali Songo bagi persebaran agama Islam di Pulau Jawa. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 topiknya adalah mengenai perubahan masyarakat Islam dalam bidang geografi. Sudah? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 temanya adalah mengenai perubahan masyarakat Islam dalam aspek ekonomi. Oke, kelompok 3 temanya adalah kelompok 4 temanya adalah perubahan masyarakat Islam dalam bidang sosial pendidikan. Nah, nanti ada hubungannya sama pondok pesantren, madrasah dan lain-lain. Silakan dicari tahu. Kelompok 5 temanya adalah mengenai perubahan masyarakat Islam dalam bidang budaya. Nah, nanti silakan digali mengenai akulturasi budaya, ada bangunan, seni seni pada bangunan, seni pada tembang, nanti ada hubungannya sama Wali Songo. Silakan digali. Sudah semuanya? Karena tugasnya adalah kelompok. Misalnya di kelompok 2, Ayu Romadoni, tugasnya nanti adalah mencari konten untuk video. Nanti Anissa, bagiannya adalah mendesain poster misalnya. Afizda, karena pintar nge-shoot video, nanti dia bagian nge-shoot videonya. Mbak Elan, karena pintar memakai kata-kata, nanti redaksinya dibenarkan. Nah, pokoknya tiap anggota kelompok itu harus punya peran. Nah, silakan nanti dituliskan dalam perancangan proyek. Ada pertanyaan apa sih? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan dimulai diskusi kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, nanti setelah didiskusikan ada perwakilan kelompok yang maju ke depan presentasikan progresnya. Siap, Bu. Dimulai dari sekarang. Ya, siapa yang nulis kamu ya? Ayo. Coba idenya tentang apa? Tentang Oke, jadi kita kan tadi membahas tentang proses masuknya Islam. Jadi habis ini kita itu bikin proyek. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kelompok 5, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan progresnya gimana, apa saja tadi yang sudah didiskusikan sama kelompoknya. Mulai dari hari tanggalnya, siapa yang ngapain, siapa yang mengedit video. Silakan kelompok 5 maju ke depan.
Jadi kelompok 5 silakan dipresentasikan progresnya sampai mana. Oke. Mohon izin, Bu Guru. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan progres dari tugas kami. Untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Desember 2023, kami sudah membuat konten untuk poster dan videonya. Konten ini kami buat bersama-sama, berempat. Kemudian untuk pembagian tugasnya, nanti untuk posternya akan dibuat oleh Karisma dan Alfiana. Kemudian untuk videonya akan dibuat oleh saya sendiri dan Batria. Sekian dari kelompok 5. Oke, terima kasih kelompok 5. Baik, terima kasih kalian sudah maju ke depan mempresentasikan progresnya sampai di mana. Ibu lihat perencanaannya sudah bagus-bagus ya, sudah tertata, pembagian tugasnya juga sudah rata. Jadi selanjutnya di tabel yang nomor 3 dan yang nomor 4 bisa dilihat di LKPD-nya. Di nomor 3 itu nanti adalah kegiatan dari nomor 4 ya. Nomor 4 itu nanti kalian menuliskan hambatan dan kendala selama kalian mengerjakan proyeknya. Kendalanya misalnya sulit dihubungi Bu, temennya Bu, dicek gak balas-balas Bu. Nah nanti solusinya apa nih? Misalnya lagi kendalanya memorinya penuh. Nah solusi dari kalian apa? Nanti silakan kendala dan kesulitan-kesulitannya dituangkan di nomor 4, tabel nomor 4. Nah di nomor 5 nanti isinya adalah hasil proyeknya. Karena hasilnya ada 2, poster dan video. Nah posternya nanti silakan disisipkan di nomor 5. Ini contoh posternya. Nah, untuk videonya nanti kalian harus menguploadnya di media sosial kalian masing-masing. Satu kelompok cukup 1 aja yang upload. Nanti silakan di-mention ke akunnya Ibu. Ya Bu, siap. Ya Bu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang pengerjaan LKPD-nya? Tidak. Baik. Karena tadi sudah presentasi semuanya, sudah Ibu lihat perencanaannya bagus-bagus. Nanti silakan untuk tabel-tabel yang selanjutnya silakan dikerjakan di rumah. Nanti kalau belum selesai silakan dibawa lagi ke sekolah. Kita kerjakan di pertemuan selanjutnya sampai selesai. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Barangkali? Cukup. Kalau sudah cukup, Ibu tutup dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap jaga semangatnya, tetap jaga kesehatannya, dan jangan lupa dikerjakan proyeknya. Ya Bu. Siap? Ibu juga semangat. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama yang rajin ya. Hati-hati Bu. Hati-hati Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran dengan tatap muka. Nah, melanjutkan dari pertemuan minggu lalu, Ibu mau tanya nih, gimana progres dari proyeknya? Apakah seru? Apakah kalian banyak kesulitan? Sulit Bu. Sulit. Oh bisa sulit. Baik. Sebelum kita mulai diskusinya dan melanjutkannya, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya Bu. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk dulu. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini ya. Ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan proyek kita dari pertemuan sebelumnya. Gimana progresnya? Baik, ini dikerjakan belum? Sudah dikerjakan? Ya. Ada yang sudah selesai 100%?
selesai nih. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya kalian nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian yang berupa produk. Produknya tadi adalah poster dan video. Nah, setelah itu, kenapa sih kalian harus mempresentasikan? Karena dengan mempresentasikan, nanti kalian akan belajar untuk mengomunikasikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman sebaya. Nah, setelah itu apa? Kalian akan menerima saran dan kritik untuk melakukan yang namanya perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan ini harapannya akan menjadikan kalian lebih memahami materi tentang perkembangan masuknya agama Islam di Nusantara. Baik, tujuan pembelajarannya masih sama seperti minggu kemarin, yaitu mengidentifikasi proses masuknya agama Islam ke Nusantara, terus mengidentifikasi bagaimana pengaruh dari perilakunya masyarakat Islam itu dalam aspek sosial, budaya, geografi, sampai dengan pendidikan. Setelah itu, tujuannya adalah membuat produk dari proyek ini sendiri, yaitu poster dan video. Sekarang silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dulu. Ibu beri waktu 10 detik untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah? Kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, silakan yang belum selesai silakan dilakukan finishing. Yang belum diedit silakan diselesaikan editingnya. Wah, ini mau selesai nih kayaknya. Ya Bu, sepertinya ini menurut Ibu gimana? Oke, sudah bagus, gambarnya sudah mewakili, tapi mungkin kontrasnya dikecilkan dikit ya. Nah, itu aja. Terima kasih Bu. Sama. Apakah ada kendala yang kalian alami selama mengerjakan proyek ini? Ada. Apa aja tuh kendalanya? Ada Bu. Wah, ada nih. Ini dulu kendalanya apa nih? Ada yang nggak mau ngerjakan. Selain itu, Saya Bu. Arif, Susah banget menggunakan aplikasi ini ya Allah. Masya Allah, nggak ada yang bisa ngomongnya. Tidak bisa, tidak ada yang Masya bisa. Allah, kasihan Ren. Selanjutnya, aduh lagi nggak lagi. Kalista, Nggak ada yang kreatif loh Bu. gimana terusan? Gimana ya Bu, jelek bahasanya nggak apa-apa. Nggak ada hasil yang jelek itu. Ya bahasa itu pasti punya nilai seninya masing-masing. Tadi siapa lagi satu lagi yang Nah, anak-anak ternyata kalian waktu mengerjakan itu menemui banyak kendala ya. Karena ini adalah tugas proyek yang dikerjakan secara kelompok, bagaimanapun juga kalian harus menyelesaikan kendala-kendala tersebut bersama dengan kelompok kalian. Tadi ada yang kendalanya, ada yang nggak mau mengerjakan, diingetin. Kamu kerjakan dong, masa aku doang, nanti namamu nggak tak cantumin loh. Nah, kasih acara dikit itu nggak apa-apa. Tadi ada yang kendalanya memorinya nggak cukup. Nah, yang lainnya juga harus menyiapkan, jangan mengandalkan satu orang saja. Ada lagi tadi kendalanya, ada yang nggak kreatif, nggak ada orang yang nggak kreatif. Nah, cara mensiasatinya adalah mencari inspirasi. Kalian lihat di TikTok tuh banyak, di Instagram juga apalagi banyak. Nah, semua kendala-kendala tersebut harus diselesaikan bersama kelompok, sehingga kalian akan menciptakan kolaborasi yang baik, yang padu dengan kelompok kalian, sehingga hasil atau produknya juga hasilnya baik juga, bagus juga untuk kalian sendiri. Oke, waktunya sudah habis untuk menyelesaikan proyek kalian. Habis ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian berupa poster sama video. Jadi nanti ditampilkan ke hadapan teman-temannya posternya. Nah, untuk itu yang maju adalah kelompok 2, kelompoknya Afisda dan kawan-kawan. Kelompoknya Afisda dan kawan-kawan silakan maju dulu Pak. Baik, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil proyeknya kepada teman-teman kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek diskusi kami. Kelompok 2 yang menarik.
Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah sudah selesai semuanya, sudah dipresentasikan semuanya. Hasilnya luar biasa, sangat bagus-bagus ya. Kalian kreatif memadu padankan transisi video sehingga videonya jadi menarik untuk ditonton. Padahal isinya adalah tentang pelajaran. Oke, setelah ini Ibu mau tanya, ada nggak kendala-kendala selama kalian mengerjakan proyek ini nih? Kalau dihitung dari pertemuan kemarin berarti 7 hari. Ada nggak kendala-kendala yang kalian temui waktu mengerjakan proyek ini? Ada yang mau menyampaikan atau tahu nih kesimpulannya dari pembelajaran berbasis proyek ini apa? Aku? Ya, Bu, beberapa saya simpulkan itu jadi maksudnya agama Islam di Indonesia itu dulu itu mulai dari perdagangan, terus dari jalur sosial budaya, pendidikan, atau akulturasi budaya dan sebagainya, Bu. Seperti itu. Nah, salah satunya itu juga ada salah satu tokoh-tokoh yang dulu itu yang terkenal seperti Wali Songo sebagai orang-orang yang menjadi penyebar agama Islam di daerah-daerah Indonesia. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Agung. Jadi benar yang dikatakan sama Agung, kesimpulannya dari pembelajaran berbasis proyek ini kalian jadi mengetahui bagaimana perkembangan masuknya agama dan kebudayaan Islam ini ke Nusantara. Ada ternyata dari pernikahan, perdagangan sampai dengan akulturasi budaya. Dampaknya pun beragam ya. Ada yang berdampak pada perubahan sosial di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang budaya sampai pada bidang keseniannya. Nah, hampir semua lininya terkena dampak dari proses masuknya Islam ke Nusantara. Sehingga dari sejarah tersebutlah terbentuklah bagaimana masyarakat Islam yang ada di Indonesia sampai saat ini. Soal persatu, jelaskan bagaimana perkembangan masuknya Islam ke Nusantara. Sudah? Soal nomor 2, bagaimanakah peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa? Sudah. Soal yang terakhir nih, sebutkan dampak perkembangan agama Islam dan kebudayaan Islam di Nusantara. Sudah, itu saja. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit cukup nggak? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai semuanya? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semuanya ya? Oke. Dengan selesainya postes tadi menutup perjalanan kita mengetahui tentang perkembangan agama Islam di Nusantara. Nah, untuk pengumpulan LKPD-nya tadi, silakan dikumpulkan besok di mejanya Ibu, di ruang guru. Ibu tunggu sampai jam 9 pagi. Oke, demikianlah pembelajaran berbasis proyek untuk materi sejarah perkembangan dan masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Biasa. Apa waktunya IPS? Iya. Oke, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan belajar IPS. Nah, sebelum pelajaran dimulai, saya minta bangkunya, mejanya tolong dikondisikan.
barang apapun yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran tolong disimpan dulu. Sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa dulu apa yang kita pelajari supaya bisa bermanfaat. Maka dari itu silakan Mas Brian untuk memberi doa. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran IPS pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Ariska Chandra. Sebelum ke materi, agar kita lebih rileks, lebih enjoy, mari kita ice breaking sebentar. Maka dari itu silakan berdiri. Oke, ice breaking kali ini adalah ketika saya bilang 1, silakan memegang pundak temennya dan bilang oi. Contoh 1, oi. Oke, ketika saya bilang 2, respon kalian adalah asik-asik. Goyangnya, goyang. Semuanya digoyang. Asik-asik. Terus kalau yang ketiga, ya. Tangannya sambil digerakkan. Oke? 3, di atas bawah. 1, 2, 3, sebelum masuk materi, saya nanya dulu materi sebelumnya apa? Kondisi geografis. Kondisi geografis. Ya, tentang apa ya? Nah, kali ini kalau minggu kemarin atau pertemuan selanjutnya sebelumnya itu membahas tentang alamnya, fisiknya. Kan kalau IPS kan kompleks nih, bahas alam, manusia, perekonomian, sejarahnya. Maka dari itu hari ini, pertemuan kali ini kita membahas tentang manusianya. Kita masuk ke materi. Apa yang kamu pikirkan saat melihat gambar roda di samping? Bulan. Sedikit penjelasan, karena itu ada roda yang bulat dan ada bannya dan lain-lain. Kita kaitkan dengan bahasan kita hari ini. Bahasan kita adalah manusia yang mempunyai kehidupan. Berarti itu roda kehidupan. Maksudnya gimana? Berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, Pak. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas terus tangan. Saling Berkaitan. Sekali lagi? Harus bergerak, Pak. Dinamis, harus bergerak. Pernah dengar kata-kata semua orang ada masanya? Ya. Maksudnya gimana itu? Ada kalanya hidup, ada kalanya mati, Pak. Karena hidup mati. Tergantung usia. Ada sehat, kadang sakit. Sehat sakit. Sebelum itu ada tujuan pembelajaran, ada 3. Maksudnya tolong dibaca untuk memberikan 1. Tujuan pembelajaran pertama, melalui PBL (Problem Based Learning), peserta didik dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan tepat. Nah, poin-poin yang kita bahas hari ini adalah 1 pengertian 2 faktor pendorong. Saya ulang. 1 pengertian 2 bentuk-bentuk, 3 faktor pendorong, dan terakhir faktor pengembang. Pernah dengar kata mobile? Mobile Legends, mobile banking, itu lagi. Wes, dari sini ada pertanyaan apa tidak? Cukup, Pak. Baca pengertian bentuk faktor penggambar, faktor pendorong. Cukup. Maka dari itu kalau sudah cukup, saya rasa kalian sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah mengerjakan LKPD yang sudah saya share di grup kelas. Oke, Pak. Oke, Pak. Saya Bisa dari buku kalau paham. Di Google bisa, Pak? Bisa, silakan browsing. Boleh tuh, ini enggak, Pak? Ditulis semua atau pertanyaannya? Oh iya, itu saya bilang tadi di saya share ada 5 kasus.
di LKPD. Nah ini berhubung kelompoknya 5, maka satu kelompok milih satu kasus. Saya bagi aja ya. Ya. Kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, kasus 5. Nah semua kasus itu berbeda. Maka anda kelompok bisa tontonan. Ya. Silakan dosen diskusi tadi dulu boleh. Nah, ini saya kasus sambo. Bukan hari ini juga. Di lembaran aja biar dikumpulkan enggak. Pak, ini saya kasus sambo, Pak. Ya, kenapa? Itu kan ada kasus toh. Iya. Nah, segera dianalisis mengenai bentuk-bentuknya. Itu pekerjaan KPD sudah habis. Selanjutnya adalah salah satu kelompok maju ke depan untuk menyampaikan atau menyajikan hasil presentasi sesuai tujuan pembelajaran. Keberapa tadi? 1, 2, 3? 3. Maka dari itu silakan kelompoknya jujur maju ke depan untuk menyampaikan hasil. Ini kelompoknya jujur sudah maju ke depan, yang lain tolong diperhatikan, siapa tahu nanti ada yang tidak setuju atau jawaban yang lain bisa menambahi. Kelompoknya jujur silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 1 di sini itu ada, jadi ceritanya di kasus 1 itu ada seorang anak petani miskin. Ya, nah, petani miskin ini namanya itu Mas'ud. Dia itu akhirnya di kehidupan keluarganya, karena dia itu anak seorang petani dan dia itu ingin begitu. Mungkin ada yang ditanyakan untuk kelompok-kelompok yang lain. Mungkin nggak seseorang itu melakukan mobilitas sosial berkali-kali. Kok bisa? Roda berputar. Dinamis. Roda bergerak. Mobile. Sip, benar semuanya. Jadi kita harus menerapkan pada diri kita sendiri ketika kita sedang berada di bawah. Yakinlah kalian itu bisa melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Ya. Sekian materi sekarang yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya tolong dipelajari tentang dinamika kependudukan. Setelah kita belajar tentang statusnya yang melekat pada diri orang tersebut, selanjutnya minggu depan kita belajar mobilnya secara berpindah tempatnya dari orang tersebut. Bukan berpindah statusnya lagi, tapi tempat satu tempatnya lain. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita belajar bisa bermanfaat. Amin. Minimal nggak gampang lupa. Karena kalau lupa nanti mengkaitkan materi dengan selanjutnya akan bingung. Oke, selamat menikmati sisa hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.